Sahabat yang dicintai Allah, sadarkah kita bahwa ketika kita itu ditekan untuk marah lalu kita mampu untuk menahan amarah itu? Nabi mengatakan dalam sabdanya, la taghdab walakal jannah. Jangan kalian marah, tahan amarah kalian, manage amarah kalian, maka kalian akan mendapatkan apa? Surga. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau seandainya di antara kalian itu ada yang marah, memuncak, maka hendaknya dia itu mencari wudu atau berwudu. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, orang yang kuat, orang yang berani itu bukan orang yang mampu menang dalam pertandingan gulat. Tapi orang yang kuat, orang yang berani itu adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya untuk tidak marah, walaupun saat itu dia sebenarnya mampu untuk marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para surga yang dicintai Allah, penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan melarang hambanya untuk memelihara akhlak buruk lagi tercela. Di antara akhlak tercela yang harus kita hindari adalah melampiaskan amarah tanpa terkendali. Dalam buku Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, amarah sebagai gejolak hati yang mendorong manusia bersikap agresif. Energi ini dilampiaskan untuk menemukan kelegaan dan sebagai pembalasan dari hal negatif yang menimpa seseorang. Memelihara amarah dalam diri bagaikan menyelutkan nyala api dalam neraka yang mempunyai kaitan erat dengan penghuni neraka jahanam, yaitu syaitan. Amukan tanpa mengendalikan diri bisa membawa manusia jatuh pada kesombongan yang nyata. Rasulullah telah menegaskan dalam sabdanya tentang hubungan gejolak amarah ini terhadap karakter seseorang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya marah itu bara api yang dapat membakar lambung anak Adam. Ingatlah bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang melambatkan atau menahan amarah dan mempercepat keridhaan. Dan sejelek-jeleknya orang adalah orang yang mempercepat amarah dan melambatkan ridha. Selain itu, saat salah seorang sahabat ingin meminta wasiat dari Rasulullah agar ia mendapatkan manfaat yang besar dalam urusan agama, beliau bersabda, jangan marah, dan jangan marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat yang dicintai Allah, manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak luput dari sifat amarah yang merupakan bara api yang dikobarkan setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Besarnya pengaruh syaitan ini dapat membawa seorang manusia di bawah kendalinya, sehingga dengan mudah mengeluarkan ucapan kalimat kekafiran, menggugat takdir, hingga sumpah serapah dengan kalimat yang tidak elok. Tidak hanya itu, amarah juga membuat retak hubungan manusia dengan yang lain, hingga mengakibatkan manusia pemarah benar-benar dalam kondisi yang merugi. Sebaliknya, manusia-manusia yang bertakwa selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsunya, termasuk mampu meredam kemarahan mereka karena Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sahabat yang dicintai Allah, nampak sekali di belakang saya ini begitu banyak sekali ya jamaah yang berangkat menuju ke masjid karena memang ini hari Jumat ya. Hari Jumat jam 8:30 saja orang sudah mulai ramai berangkat ke masjid.
Nah, terkadang di pusat-pusat keramaian seperti ini, karena memang bertumpuknya massa, lalu juga suasana yang mungkin agak panas, ada keinginan untuk bisa mencapai tempat dengan cepat, ini terkadang memicu emosi orang, ya. Oh, saya ingin cepat, kok tiba-tiba dia menghalangi, akhirnya melotot, akhirnya sikut kanan, akhirnya teriak-teriak, haji. Sahabat yang dicintai Allah, sadarkah kita bahwa ketika kita itu ditekan untuk marah, lalu kita mampu untuk menahan amarah itu, mampu untuk memanage amarah itu, maka Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita pahala yang begitu besar. Nabi mengatakan dalam sabdanya, la taghdab walakal jannah. Jangan kalian marah, tahan amarah kalian, manage amarah kalian, maka kalian akan mendapatkan apa? Surga. Masya Allah nih, balasannya bukan sembarangan sahabat. Bukan hanya sekedar mendapatkan balasan sebesar langit dan bumi, balasan apa, tidak, surga langsung Rasulullah SAW sampaikan di sini. Maka dari itu harusnya hadis ini menjadi pemicu kita, menjadi motivasi bagi kita untuk mampu memanage amarah. Jangan sedikit-dikit melotot, jangan sedikit-dikit teriak, jangan sedikit-dikit mencoba untuk bereaksi dengan emosi kita, jangan. Kenapa? Karena di saat kita mampu untuk menahan emosi kita, maka insya Allah seperti apa yang disabdakan oleh Nabi, kita akan mendapatkan surga. Dalam keseharian kita pasti akan ada gesekan-gesekan itu sahabat. Pasti akan ada pemicu-pemicu yang membuat kita itu meningkat emosi dan marah. Tetapi kita perlu tahu, sebahagian daripada tanda keimanan itu adalah ketika orang mampu menahan emosinya. Kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dia mampu menahan emosi, memanage emosi, dan mencoba untuk memahami orang yang mungkin membuat dirinya marah. Mungkin terkadang di antara kita punya bawahan yang dia melakukan sebuah kesalahan, yang mungkin kita mencoba untuk memahami, dia mungkin apa salahnya dia. Apakah karena memang dia tidak tahu, apakah karena memang dia belum diajari, atau karena apa? Jangan dikit-dikit kita tidak mencari sebab dan lain sebagainya, langsung saja kita marah. Nah, ini yang perlu dijaga sahabat. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, orang yang kuat, orang yang berani itu bukan orang yang mampu menang dalam pertandingan gulat. Tapi orang yang kuat, orang yang berani itu adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya untuk marah, untuk tidak marah, walaupun saat itu dia sebenarnya mampu untuk marah. Dia bisa marah. Dia punya kekuatan untuk marah, dan dia punya kekuasaan untuk marah, tapi dia tidak marah. Dia tidak marah, dia manage. Lalu dia coba untuk mencari jalan keluar dari selain marah. Karena yakinlah sahabat, ada jalan keluar selain marah, ada jalan keluar selain marah. Tetapi syaitan mencoba untuk menghembuskan itu. Tidak ada cara lain kecuali marah. Marahi dia, kecuali marah. Marahi mereka. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Rasul, surga di saat menahan marah. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, kalau kita lihat profil Nabi SAW luar biasa, ya. Anas bin Malik radhiyallahu an bersama dengan Nabi SAW belasan tahun, tapi beliau mengatakan, aku belum pernah mendengar dari Nabi SAW perkataan atau perkataan sekedar hanya memarahi aku ketika aku salah dalam melakukan sebuah tindakan. Mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah, ini mampu memotivasi kita mencoba untuk mengubah pola kita dari hanya sekedar marah, mencoba untuk mencari pola yang lain. Karena insya Allah dengan mampu membuat hidup kita nyaman tanpa marah, hidup kita damai tanpa marah, ini yang akan menghantarkan kita untuk hidup nyaman dan damai di akhirat. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, janji Allah berupa surga diperuntukkan bagi umatnya yang mampu menahan amarah. Begitu besar ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan umatnya yang mampu menahan amarahnya, bukanlah tanpa sebab. Karena kemauan manusia yang kuat untuk mengendalikan amarah, berarti seorang hamba telah menjalankan salah satu perintah Allah dan membuktikan bahwa ia berhasil menjauhkan diri dari pengaruh syaitan untuk berbuat keburukan yang dampaknya bisa jadi di luar dugaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia tentang tingkah pola syaitan ini dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Dan sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat buruk, semua maksiat dan keji, dan mengatakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 169. Sahabat yang dicintai Allah, ini bentuk salah satu tempat wudhu yang ada di areal Masjidil Haram, ya. Jadi kalau kita datang ke pelataran area Masjidil Haram, maka kita akan jumpai ini ada tulisannya men's ablution, ya, tempat wudhu laki-laki. Tempatnya begini, kita tinggal buka keran lalu kita wudhu sambil duduk seperti ini. Nah,
Ini saya teringat dengan tips yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika kita itu sedang marah ya. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau kita itu sedang marah, apa yang bisa kita kerjakan? Salah satunya ketika kita sedang marah, carilah tempat wudhu seperti ini dan kita berwudhu ya, bukan cari tempat wudhunya sehingga marah kita reda, tidak, tapi cari tempat wudhu, kita berwudhu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau seandainya di antara kalian itu ada yang marah, memuncak, maka hendaknya dia itu mencari wudhu atau berwudhu ya. Kenapa? Karena syaitan itu dari api dan api itu bisa redam dengan air. Nah, jadi ketika kita berwudhu, insya Allah itu yang akan menetralisir godaan-godaan syaitan yang ada dalam tubuh kita, yang memicu kita untuk marah. Selain wudhu apalagi? Ada yang lain. Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyajlis. Kalau seandainya kalian itu sedang dalam keadaan emosi yang mau memuncak, maka hendaknya kalian itu duduk. Duduk ini artinya apa? Mencari tempat lebih rendah. Misalkan saya lagi marah, tiba-tiba nggak bisa menahan emosi, cari tempat duduk. Kalau duduk masih belum bisa falyataji, maka dia hendaknya berebah ya, atau tidur. Karena apa? Itu yang akan menekan ya, supaya kita tidak mudah untuk meluapkan emosi kita membabi buta. Selain itu apalagi yang bisa kita lakukan? Nabi SAW pernah lewat bersama dengan sahabatnya. Karena ketika lewat melihat ada orang yang berkelahi, maka Nabi mengatakan kalau seandainya orang itu mengucapkan kalimat ini, maka niscaya emosinya akan reda. Apa dia? Kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Sungguhnya godaan marah itu dari syaitan. Maka ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah syaitan akan hindar ya, akan pergi dari kita, menjauh dari kita dengan ucapan kalimat ta'awud tersebut. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang emosi. Dengan itu mudah-mudahan ini bisa membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW senantiasa memberi petunjuk kepada umatnya agar melakukan sebab-sebab yang bisa meredam kemarahan dan menahan amarahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 14 dan 15. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan kemarahan orang-orang yang beriman. Sahabat yang dicintai Allah, menjelang sholat Jumat ya, sekarang masih jam 9. Sedangkan nanti adzan sholat Jumat sekitar jam 12:28 menit. Jadi masih ada space, tapi subhanallah ya, ini sudah mulai ramai di pelataran Ka'bah kalau kita lihat yang ada di sini ya. Dan sekali lagi, keramaian ini terkadang memicu orang, apalagi suasana panas seperti ini ya, dia ingin ibadah, dia ingin mendapatkan yang baik, kadang-kadang memicu orang untuk terpancing emosi. Nah, saya ingin mencoba untuk bercerita sedikit kepada sahabat tentang bagaimana dulu para sahabat Nabi SAW mampu dengan baik memanage emosi. Salah satunya sahabat Ali radhiyallahu an. Ketika terjadi peperangan ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu di depannya ada musuh yang sudah siap ditikam dengan pedang beliau, tetapi tiba-tiba musuh itu meludahi wajah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ketika meludahi wajah sahabat Ali ini, lalu musuh itu mengatakan, bunuhlah aku. Tapi apa yang terjadi? Justru sahabat Ali radhiyallahu anhu meninggalkan orang itu tadi, tidak jadi dibunuh, dan sahabat Ali berangkat pergi ya. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa tidak engkau bunuh itu? Sangat mungkin bagimu untuk membunuh orang itu karena sudah di hadapan mata dan dia dalam keadaan lemah. Apa jawaban sahabat Ali? Aku tidak mau membunuh dia karena emosiku. Aku berperang di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Tapi ketika musuh di hadapanku, aku emosi, aku menyakitinya karena hanya sekedar masalah emosi bagi diriku, marah dari diriku, maka itu tidak baik bagi diriku. Ditinggalkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah ya. Ini akhlak dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau kita lihat masih banyak yang lainnya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membagi pakaian ya, jatah untuk kaum muslimin, tiba-tiba sahabat Umar ini karena punya badan postur yang tinggi besar ya, sahabat Umar naik ke atas podium, tiba-tiba sahabat ada satu orang yang melihat, ini kenapa baju saya, kain yang dibagi ke saya untuk tubuh kecil
pas, sedangkan Umar juga kok pas. Maka dia berdiri, wahai Umar, tubuhmu jauh lebih besar dari tubuhmu, tapi engkau berhasil untuk bisa membuat itu seolah-olah cukup bagi dirimu. Aku yakin ada tambahan kain yang kau ambil dari jatah kaum muslimin. Apa yang disampaikan oleh Umar? Padahal sahabat Umar bukan mengambil jatah, tapi anaknya memberikan kepada dia sehingga cukuplah dibuat baju untuk dirinya. Tapi itu tidak menjadikan sahabat Umar langsung murah. Hai, hentikan kalimatmu, engkau kepada pemimpin, engkau harus sopan. Enggak begitu sahabat. Justru dipanggil anaknya, lalu diminta untuk menjelaskan kepada sahabat tadi bagaimana perkaranya sehingga dia memiliki kain yang cukup untuk dibuat baju bagi tubuhnya yang besar tersebut. Inilah akhlak para sahabat Nabi SAW. Tidak langsung serta-merta marah. Memang sih kalau dilihat dari segi kacamata manusia marah selesai. Tapi ternyata mereka memilih jalan lain. Walaupun itu agak sedikit lama, tapi ternyata berhasil dengan hasil yang sungguh sangat gemilang. Dan inilah salah satu poin keberhasilan dakwah Nabi SAW. Karena Nabi SAW berdakwah dengan begitu santunnya, sehingga apa? Banyak orang yang masuk ke dalam Islam bukan perkara karena dakwah yang disampaikan melalui lisan Nabi, tapi karena kesantunan Nabi SAW. Mudah-mudahan ketika kita mampu memanage amarah ini dengan baik, ini bisa menjadi salah satu modal dakwah kita untuk orang lain. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, Al-Quran mengajarkan manusia untuk memaafkan kesalahan saudaranya yang berbuat kesalahan, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang-orang yang mudah memberikan maaf dan menjanjikan pahala besar sebagai imbalan bagi mereka yang termasuk dalam golongan manusia-manusia pemaaf. Namun bila seseorang bersikukuh ingin membalas, maka tidak diperkenankan membalas dengan yang lebih keras dari yang diterimanya, dan Allah lebih menyayangi mereka yang menahan diri. Menahan diri dari amarah juga bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah ini, hati akan menjadi tenang, terlepas dari emosi dan segala nafsu yang tidak terkendali. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan ya berkaitan dengan materi kita dari saudara Saiful Rizal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin tanya mengenai topik mengendalikan amarah. Apakah hukumnya mendiamkan atau tidak bertegur sapa selama beberapa saat pada seseorang yang telah menyakiti hati, ya, akibat dari perbuatan lisannya? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, ini kalimatnya beberapa saat ya. Ini saatnya berapa nih? Ya, beberapa saat, kalau 3-4 detik mungkin yang masih masuk bahagian daripada yang diperbolehkan. Tapi kalau beberapa saat ini setahun 2 tahun ya bukan beberapa saat. Sahabat yang dicintai Allah, tetap apapun akan masuk bahagian daripada apa bahasanya ya, anjuran dari Nabi SAW untuk mampu mengendalikan amarah ya. Jadi kalau seandainya kita disakiti orang, kita tidak bertegur sapa. Maksimal tidak bertegur sapa itu batasan dalam agama itu adalah 3 hari. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Hati-hati, bahaya ya. Dan kadhiminal ghaid afina aninas. Dia mampu meredam amarah dan memaafkan orang lain. Biarkanlah orang sakiti hati kita, kita maafkan dia. Mudah-mudahan ya, ini bahagian daripada surga yang Allah kirim buat kita. Karena mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kebaikan kepada kita dengan mengirimkan orang yang menyakiti hati kita, lalu kita maafkan dia. Masya Allah, ini akan membuka pintu-pintu surga ya. Kalau kita mau mengandalkan sholat kita tidak cukup untuk bisa masuk surga, sedekah kita juga mungkin tidak cukup, tapi insya Allah dengan orang yang datang menyakiti hati kita, kita maafkan, afina aninas, kita maafkan mereka. Mudah-mudahan pintu surga Allah juga terbuka. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari sama-sama kita belajar dari berbagai macam manajemen hati ini ya. Kalau ada sesuatu yang sakit, ya cobalah kita lihat siapa yang salah. Kalau seandainya kita yang salah, kita minta maaf. Kalau dia yang salah, kita coba memahami. Siapa tahu ada sesuatu dari dirinya ya. Setelah itu, mari kita cari jalan lain kecuali marah.
Coba dah kalau dia nyakiti hati kita kasih hadiah. Mudah-mudahan dia juga akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Sekian, mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran untuk diri saya pribadi dan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, dari amarah yang tidak terkendali, seringkali muncul perilaku yang diharamkan syariat, perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan dari ketidakmampuan menahan amarah, niscaya akan menimbulkan penyesalan berkepanjangan. Semoga kita termasuk golongan manusia-manusia yang mampu mengendalikan amarah, menjadi manusia-manusia yang akan mendapatkan surga, seperti janji Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang pemaaf. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.